Saatnya 30 hari bercerita. Belajar bersama melalui cerita luar biasa. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Hasanah, di 30 hari bercerita kali ini kita akan berbicara tentang kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 88 sampai 93. Para pembesar dan tokoh kaum Syuaib itu angkuh. Mereka tidak mau beriman, tidak mau melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, enggan untuk beribadah kepada Allah. Demikian juga mereka curang dalam menimbang, mengukur, dan selalu membuat kerusakan di bumi. Ketika Nabi Syuaib menyampaikan dakwah dan peringatan, mereka malah mengancam. Hai Syuaib, pilih di antara dua pilihan. Kami mengusir kamu dan pengikutmu dari kampung halaman ini, atau kalian kembali memeluk agama kami, agama yang kita diwarisi dari nenek moyang kita secara turun-temurun. Jalan dengan uraian ini, Al-Mawardi mengungkapkan bahwa para tokoh dan pembesar kaum Syuaib itu bersumpah akan mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya. Mereka benci, takut, dan khawatir terhadap pengaruh Nabi Syuaib dan ajarannya. Oleh karena itu, mereka pun mengajak Nabi Syuaib kembali memeluk agama yang diwariskan nenek moyang mereka. Dalam pandangan Al-Mawardi, Syuaib sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau memeluk agama nenek moyangnya. Asumsi ini didasarkan pada permintaan kaumnya agar ia kembali memeluk agama kaumnya. Namun, Al-Mawardi merendaskan Syuaib tampaknya tidak terlibat ke dalam kemusyrikan mereka, kecurangan mereka dalam menimbang dan mengukur. Sejalan dengan Al-Mughrabi, Al-Zuhaili menegaskan para tokoh dan pembesar kaum itu memberi dua pilihan kepada Nabi Syuaib dan pengikutnya, diusir dari kampung halaman atau telah kembali kepada agama nenek moyang. Dalam menanggapi ancaman tersebut, Nabi Syuaib menjawab dalam bentuk pertanyaan menantang dan mengingkari. Apakah kalian tetap akan memaksa kami kembali mengikuti agama nenek moyang walaupun kami tidak mau? Dan apakah kalian tetap akan mengusir kami dari kampung halaman walaupun itu menjadi hak milik kami sendiri? Kalian itu orang-orang bodoh, tidak mengetahui bahwa akidah yang benar telah tertanam kuat dalam hati kami, sehingga tidak akan ada orang yang dapat menggoyahkan kami. Kalian juga tidak tahu bahwa kecintaan kepada tanah air itu tidak akan dapat menggoyahkan akidah. Kecintaan tinggal di kampung halaman sendiri itu tidak akan dapat mempengaruhi keinginan untuk mencari ridha Allah, bertauhid kepadanya, beribadah kepadanya, serta mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Setelah merasa gagal memaksa Nabi Syuaib dan kaumnya kembali ke agama nenek moyang, mereka mengancam Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Para tokoh itu mengatakan, "Hai orang-orang lemah, andaikan kalian tetap mengikuti agama Syuaib, demi Allah kalian pasti rugi." Kerugian di sini secara manawi berarti rugi meninggalkan agama lama yang sudah mengakar dalam hati dan mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian memeluk agama baru yang belum dikenal praktik dan tujuannya. Sedangkan kerugian berikutnya bersifat materi. Jika mengikuti agama Syuaib, mereka tidak akan mendapat keuntungan besar dalam berdagang, karena ajaran agama yang dibawa Syuaib itu melarang curang dalam menimbang dan mengukur. Jika dicermati, dan Al-Quran menjelaskan para tokoh dan pemimpin kaum Nabi Syuaib itu terdengar sombong, tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi Syuaib sebagai Rasul Allah. Lalu mereka itu disebut sesat karena mengajak dan memaksa Nabi Syuaib dan pengikutnya kembali dalam tempat neraka. Siapa yang disebut orang-orang yang merugi? Jawabannya adalah orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib. Mereka diazab Allah sehingga semuanya mati seolah-olah mereka tidak pernah menghuni kaum itu. Ayat ini sebagai bantahan terhadap pernyataan mereka yang tercantum pada ayat 90. Sungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi. Maksud terbantahan atas pernyataan kaum Nabi Syuaib untuk meluaskan dan menambah celaan dan ucapan. Sedangkan pengulangan kata al-kasir untuk menunjukkan pentingnya masalah dan untuk menakuti orang-orang yang bodoh mendustakan Nabi Syuaib. Jelasnya bahwa orang-orang kafir itu yang akan mengalami kerugian besar, baik di dunia maupun akhirat, bukan orang-orang yang beriman, karena para pengikut Syuaib itu telah diselamatkan Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang beriman. Nantikan cerita luar biasa selanjutnya ya di Balai Baca Hasanah Official. Dan bantu kami mengembangkan channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya.